Hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun shaimin shaimat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin hadirat shaimin shaimat jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah. Malam ini malam ke-13, kalau tidak keliru ada juga yang malam ke-14. Mudah-mudahan perjalanan kita selama jalan 13 hari kita tidak tergolong orang-orang yang rugi ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak mendapat maghfirah dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan, amin. Sudah sekian tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan. Saudara-saudara kita yang selama ini bersama-sama kita tidak bisa lagi bersama dengan kita. Oleh karenanya mengawali acara pada malam hari ini, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dapat masuk di dalam jamuan Allah di bulan suci Ramadan yang agung ini. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah seluruh pengikutnya hingga akhir zaman termasuk jamaah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita berdoa bersama mumpung di bulan Ramadan makbul ijabah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan diganti dengan kesembuhan. Bagi rekan-rekan kita yang masih mungkin terlilit hutang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya dan dapat mengganti hutang tersebut. Dan bagi yang masih jomblo, mudah-mudahan segera dapat pasangan, amin. Biar tidak terlalu serius, kita interaktif. Kita sudah jalan 13 hari. Mungkin ada yang tahu apa arti Ramadan sebelum kita masuk ke materi. Saya tidak akan membahas tentang Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. Hampir semua pembicara sudah menyampaikan itu. Kita bicara yang lain. Mungkin ada yang volunteer, sukarela. Apa itu arti Ramadan? Ya, Ramadan dari kata bahasa Arab. Ramadan ditambah alif dan nun jadi Ramadan. Secara bahasa artinya adalah panas yang menyengat. Tapi yang dikhawatirkan oleh bangsa Arab bukan karena menyengatnya panas matahari, tetapi apakah kita di dalam bulan suci Ramadan itu dapatkah dosa-dosa kita terbakar, hangus sampai menjadi debu. Itu yang kita harapkan dari bulan Ramadan itu. Panasnya api yang membakar di bulan suci Ramadan bisa membakar dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan.
Itu sebagai pembuka. Saya ingin membahas tentang At-Taubah ayat 24. Kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah satu kesatuan, sifatnya kolektif, kumulatif, bukan alternatif. Satu ayat saja kita ingkar, maka kita batal keimanan kita terhadap Al-Quran. Kalau iman terhadap Quran itu batal, maka gugurlah semua iman yang 6 itu. Oleh karenanya kita tidak boleh main-main dengan keyakinan kita terhadap ayat suci Al-Quran. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 24, saya langsung artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, Pak Dede, istri-istrimu Pak Dede, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan rugi, dan rumah tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Ini 3. Lebih cinta dari Allah, dari Rasul, dan dari jihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Maka tunggulah Allah sampai memberikan keputusannya, azab. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini kalau dibahas mungkin semalam nggak selesai, tapi kita sudah susun menjadi 5 bab, ringkas saja, nanti tidak akan sampai subuh. Ini kan kultum. Kultum itu kan kuliah 7 menit bisa, tapi nggak mungkin mukadimah udah 7 menit. Kuliah 7 menit bisa 17 menit, 70 menit, atau kuliah terserah antum, suka-suka itu. Nah, tadi sudah disepakati bahwa Al-Quran itu sifatnya kumulatif, bukan alternatif, sehingga satu sama lain saling tergantung, saling terkait antara satu ayat dengan ayat lain, surat yang satu dengan surat yang lain, ataupun juz yang satu dengan juz yang lain. Di ayat 23-nya ini saya ulas sedikit. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung. Nah, di sini istri tidak disebut lagi Pak Dede. Jadi cukup bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih suka kekafiran daripada keimanan. Jika di antara kamu menjadikannya sebagai pelindung atau pemimpin, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak bisa, walaupun itu bapak, ibu, keluarga, tapi berbeda keyakinan, kita tidak boleh memimpin sebagai pelindung ataupun pemimpin. Itu ayat 23 itu dalam tafsir Ibnu Katsir jadi satu, tidak terpisah antara ayat 23 dengan ayat 24. Ayat ini turun, terutama ayat 24, atau asbabul nuzul dari ayat ini adalah ketika para sahabat gagal melaksanakan hijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah karena terhalang udzur. Udzurnya itu adalah terhalang oleh digandoli istri, digandoli anak, atau kalau istri yang berangkat digandoli oleh suami, rumah yang ditinggal mungkin megah, disukai, harta kekayaan lain, perniagaan dan lain-lain. Jadi dunia telah membelenggu para sahabat sehingga tidak berangkat hijrah bersama Rasul. Ini asbabun nuzul atau sebab-sebab terjadi turunnya ayat ini. Cintanya kepada dunia lebih cinta daripada Rasul, Allah, dan jihad di jalan Allah. Ini ancaman Allah sangat serius kepada kita umat Islam. Tunggulah keputusan Allah, yakni azab, neraka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa sih orang fasik? Ini belum tentu terbahas untuk fasik karena panjang. Nah, dari pemahaman tersebut, apakah kita boleh mencintai dunia? Boleh, bahkan wajib. Kenapa wajib? Karena orang yang miskin tidak bisa dia umroh, tidak bisa dia haji, tidak bisa dia zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Sehingga yang dimaksud di sini adalah
cinta dunia yang berlebihan, yang cintanya lebih daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ada hadis yang menyebutkan bahwa sangat populer hadis ini, a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annahu tamutu goda, yang artinya bekerjalah atau kerjalah duniamu seakan-akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati esok pagi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita besok tahu besok kita akan mati, apa yang kita perbuat? Tahu kita besok mau mati nih, mungkin semua harta kita dikasihkan ya, dihibahkan, jadi wakaf, jadi infak, jadi sedekah. Tapi kan tidak ada yang tahu kapan kita matinya. Hadis itu diartikan ada dua. Yang pertama, membolehkan kita mengejar harta yang banyak. Di sisi lain juga diartikan bahwa kita tidak boleh ngoyo dalam mencari dunia. Mungkin ini yang kedua yang lebih tepat. Sedangkan untuk yang kalimat kedua, kita harus mengejar akhirat segera mungkin. Jadi kalau tahu kita besok meninggal, mungkin semalam suntuk di masjid, nggak keluar dari masjid, itikaf di masjid, taubat, zikir, sholat, taubat dan lain-lain. Jadi kita boleh kaya dengan catatan tidak melebihi cintanya kita kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Kemudian bagaimana memperoleh kekayaan tersebut? Nah, ini yang harus kita pedomani. Yang tidak boleh itu cinta dunia dengan, nah itu kalau bertentangan dengan cintanya Allah, Rasul, dan jihad, dengan yang curang. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Mutaffifin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Wail, neraka wail, atau kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Dari ayat 1 sampai 9 menerangkan tentang timbangan, neraca para pedagang. Kita tidak bisa hanya mengartikan dari ayat ini hanya untuk para pedagang yang menggunakan neraca atau timbangan, tukang bensin, tukang solar, petani, dan lain-lain. Polisi juga bisa curang, banyak curangnya polisi. Di Undang-Undang 2 2002 punya 37 kewenangan, banyak curangnya itu. Dari mulai jadi polisi sampai mau jadi pensiun, nah itu banyak curangnya, bisa curang gitu. Yang di BPN juga bisa curang. Semua pegawai, semua profesi bisa curang. Bahkan warga penduduk di komplek pun bisa curang. Contoh nih. Ini contoh, tapi bukan di sini kayaknya. Kita udah punya kapling nih, kapling kita rumah ini 220 meter dari hulu selokan. Udah tahu jalannya selokan ini, tapi dibangun juga buat rumahnya. Tapi bukan di sini. Jadi yang tidak boleh itu adalah mengejar dunia dengan cara curang. Bagaimana curangnya? Banyaklah. Mau masuk kerja jadi PNS, jadi curang bisa. Mau jadi politisi legislatif juga bisa curang, bisa. Baru pemilu kemarin nggak ada curang, nggak sedikit maksudnya. Neraca diartikan adalah keadilan, keseimbangan. Jadi mengartikan surat Al-Mutaffifin ini jangan hanya melihat neraca sebagai timbangan, bukan, tetapi keadilan. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan kepada manusia, bukan kepada orang Islam, kepada orang yang beriman. Jadikanlah kamu penegak keadilan karena Allah. Semua kita diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan karena Allah, karena kita termasuk orang yang beriman. Menjadi saksi yang adil, bukan saksi yang dibayar. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu yang berlaku tidak adil.
Saya nggak suka ke Pak Dede nih, lemparin aja sampah saya ke rumahnya Pak Dede. Nggak boleh gitu, itu tidak adil namanya. Ini contohnya Pak Dede aja paling dekat soalnya. Maaf Pak Dede ya. Ibu Dedenya ada nggak? Adil itu lebih dekat dengan takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas yang kamu kerjakan. Itu Al-Mutaffifin 1-9. Sementara Al-Mutaffifin 1 sampai ayat 10-nya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan di sini adalah mendustakan hari pembalasan. Yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kira-kira setiap orang yang melampaui batas apapun, ya berarti termasuk batas kecepatan naik mobil juga ya, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya bab keempat nih, ini udah dipercepat. Bab keempat tentang posisi dan kedudukan anak. Karena tadi dalam ayat 24 disebutkan tentang katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu dan seterusnya. Saya hanya ngambil anak-anakmu saja. Anak-anakmu, karena kalau nyinggung istri-istri ini rawan, jadi saya nggak berani ada istri saya di belakang kan. Jadi saya akan bahas tentang posisi anak aja. Ada setidaknya 6 posisi anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu adalah sebagai penyejuk jiwa, penenang hati, pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Ini saya yakin bacanya hafal. Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semua kan? Hafal? Nah, hafal semua. Jadi yang pertama, kedudukan anak itu adalah sebagai penyejuk jiwa, penenang hati, pemimpin bagi orang yang takwa. Ini yang posisi paling tinggi. Nanti posisi ke-6 ada posisi yang paling rendah. Posisi yang kedua, anak itu sebagai perhiasan dunia. Surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinah al-hayati dunya wal baqiyatus sholihati khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk jadi harapan. Jadi memang anak itu perhiasan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus kita lakukan lebih disukai Allah. Karena di balik anak itu ada apa nanti kita singgung. Itu surat Al-Kahfi ayat 46. Sedangkan di dalam yang ketiga, posisi anak itu adalah kesenangan hidup. Al-Quran surat Al-Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan. Di sini laki-laki tidak disebutkan. Anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi posisi anak yang ketiga adalah sebagai kesenangan hidup. Yang keempat, sebagai penerus keturunan, surat Al-Baqarah ayat 133. Yang kelima, ini yang kelima yang rawan perlu kita perhatikan bersama, dalam surat At-Taghabun ayat 15, bahwa anak ini posisinya sebagai ujian atau fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 dan At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Kemudian ayat dalam satunya lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya lebih kurang sama antara surat At-Taghabun dengan 15 yang menerangkan bahwa anak itu sebagai cobaan atau fitnah. Itu ibu-ibu, terutama karena ibu-ibu adalah sebagai madrasah pendidikan pertama dalam rumah tangga yang harus kita waspadai, anak sebagai ujian, cobaan atau fitnah. Sedangkan yang terakhir ini yang paling bahaya. Ini saya kasih tulisan merah.
Suratnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, kembali pada Dek, ini diulangi, bukan cuma satu. Anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Penyampun dan Penyayang. Di sini bapaknya tidak disebutkan karena ini sebagai subjek, si bapak disebutkan sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu. Karena suami itu sebagai pemimpin di rumah tangga, maka si bapak atau suami berkewajiban untuk mendidik anak dan istri sendiri, Pak Dede ya. Memaafkan mereka, menyantuni mereka, dan mohon ampun kepada Allah untuk istri dan anak-anak kita. Jadi jangan minta ampun untuk diri sendiri, karena suami adalah sebagai penanggung jawab istri dan anak-anak. Ini kita yang terakhir aja, 2 poin, masih ada beberapa, tapi untuk mempersingkat waktu karena ibu-ibu masih harus menyiapkan buat sahur. Ini buat ibu-ibu, metodologi parenting ala Rasulullah. Jadi Rasulullah telah mengajarkan bagaimana cara mendidik anak. Ada 10 poin di dalam metode parenting ini. Yang pertama, graduasi atau at-tadruj, metode Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Jadi mengajarkan kepada anak tidak langsung ngagebrug gitu. Naon ngagebrug itu? Untuk sekaligus itu, jadi pentahapan. Jadi ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Jadi tidak sekaligus. Setelah graduasi, yang kedua adalah levelisasi atau mura'at al-mustawayat, mengajar anak sesuai dengan tahapan usianya. Ya, dari mulai 0 sampai 6 bulan, 6 bulan setahun sampai 3 tahun terus dan seterusnya. Jadi tidak lompat langsung baru brol gitu langsung belajar lari, enggak. Tengkurap dulu, duduk dulu, merangkak dulu gitu. Sesuai dengan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, variasi atau at-tanwi wa at-takhayyur. Belajar dengan waktu yang bervariasi. Jadi waktunya diubah-ubah, tidak monoton. Penting variasi ya Pak Dede ya. Yang keempat, keteladanan atau al-uswah wa al-qudwah. Memberi contoh agar anak dapat memahami langsung. Jadi tidak cuma teori, tapi diberikan contoh teladan dari bapaknya. Yang kelima, aplikatif. Jadi yang diajarkan tidak hanya teori tapi juga bisa dipraktikkan. Atau at-tatbiki wa al-mali. Itu bahasa Arabnya. Yang keenam, mengulang-ulang. Jangan satu kali, sama dengan kita belajar tahfidz Quran, seorang hafid berulang-ulang. Enggak bisa sekaligus, satu kali saja. Yang tujuh, evaluasi. Apa yang kita ajarkan dimonitor dan dievaluasi hasilnya atau al-taqyim. Yang kedelapan, dialog atau al-hiwar, metode tanya jawab. Yang kesembilan, analogi, kias, perumpamaan. Yang kesepuluh adalah kisah-kisah, menceritakan kisah-kisah para pendahulu. Yang terakhir, jadi yang fasik kita tidak bahas karena panjang sekali masalah fasik itu, siapa itu orang fasik. Yang terakhir aja tentang cinta Rasulullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 11-14, buku kelima halaman 106. Kecintaan terhadap Rasul, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini dialog antara sahabat Umar bin Khattab. Demi Allah, ini kata Umar, demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih baik aku sukai, lebih aku sukai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Saya ulangi ya, demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih aku sukai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Berarti menganggap dirinya lebih dicintai daripada Rasul. Langsung Rasulullah menegur, tidaklah dikatakan beriman di antara kalian sampai kalian mencintai diriku lebih dari diri kalian sendiri. Nah, kita sudah lebih cinta dari Rasul belum? Memang gampang diucapkan, tapi aplikasinya berat. Makanya para imam itu, para khatib, para dai, para mubalik diingatkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah jika kamu hanya berkata-kata saja, sedangkan perbuatanmu tidak sama dengan yang kamu katakan. Kalau kata
orang Jerman ilmu ajub namanya. Kita lanjut. Umar ibn Khattab kemudian mengulangi, maka demi Allah, ini meralat, maka demi Allah sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah menimpali lagi, mulai sekarang wahai Umar. Jadi langsung saat itu juga Umar merubah kata-katanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Anas. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi kita bayangkan, kita cinta anak pasti kan, cinta orang tua, cinta kakek, nenek, keluarga. Nah, kalau kita masih lebih cinta itu daripada Rasul, berarti kita belum beriman. Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai, aku ini Rasul, daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Oleh karenanya, mari kita termasuk diri saya sendiri di pagi dan petang hari, menjelang adzan subuh, menjelang maghrib, di hari Jumat, di bulan Ramadan, perbanyaklah salawat kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ibu yakin sudah sangat hafal semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hafal semua pasti. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Allah dan para malaikat itu salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan dengan penuh penghormatan. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi, ilmunya bagi para jamaah. Yang benar datang dari Allah, sementara yang keliru datang dari diri saya pribadi. Oleh karena saya mohon ampun dan berlindung dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.